Apakah kamu tahu bahwa berpuasa pernah menjadi cobaan yang begitu berat bagi umat Islam di masa awal? Bayangkan, setelah salat Isya dan tidur, mereka tidak boleh lagi makan, minum, atau bahkan berhubungan suami istri hingga waktu berbuka puasa esok harinya. Berat bukan? Namun, begitulah sejarah awalnya. Assalamualaikum sahabat dakwah santri, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana sejarah puasa dalam Islam, khususnya bagaimana puasa Ramadan yang kita kenal sekarang ini berbeda dari zaman dulu. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa puasa bukanlah hal baru. Umat-umat terdahulu, termasuk Yahudi dan Nasrani, juga diperintahkan berpuasa. Namun, tahukah kamu bagaimana bentuk puasa mereka? Sama seperti kita, mereka menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, tetapi cara pelaksanaannya mungkin sedikit berbeda. Menarik, bukan? Di masa awal Islam, umat Muslim sebenarnya tidak langsung diwajibkan puasa Ramadan. Sebelum itu, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Hari Asyura. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari ancaman Fir'aun. Orang Yahudi pun merayakan hari tersebut dengan puasa, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk ikut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, ini baru permulaan. Nah, setelah umat Islam hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada hal menarik di sini, sahabat. Pada awalnya, aturan puasa sangatlah berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Setelah maghrib, mereka boleh makan dan minum, bahkan berhubungan suami istri. Namun, begitu mereka tidur setelah salat Isya, semua itu dilarang hingga waktu berbuka puasa keesokan harinya. Bayangkan, kalau kamu tidur terlalu cepat, kamu harus menahan lapar dan dahaga sepanjang malam sampai maghrib esok harinya. Sungguh ujian yang sangat berat, bukan? Tentu saja, hal ini menjadi sangat memberatkan bagi sebagian umat. Ada yang melanggar aturan ini karena memang tak tahan. Lalu, disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah kemudian meringankan aturan puasa ini dengan memperbolehkan umat Islam untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri sepanjang malam hingga fajar tiba. Ini menjadi kabar gembira yang disambut umat Islam dengan penuh syukur. Bukankah ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya begitu besar? Namun, yang menarik lagi, puasa tidak hanya soal menahan lapar dan dahaga. Sejatinya, puasa memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Tujuannya adalah untuk mencapai takwa. Dengan berpuasa, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, belajar bersabar, dan lebih peka terhadap keadaan orang lain yang kurang beruntung. Hal ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi sebuah latihan spiritual yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Lalu, bagaimana dengan puasa di agama-agama lain? Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa semua agama samawi memiliki ajaran yang serupa dalam hal ini. Walaupun tata caranya mungkin berbeda, esensi puasa tetap sama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, memperkuat hubungan spiritual, dan meraih kebahagiaan sejati di akhirat. Sejarah puasa juga menunjukkan bagaimana Islam menyesuaikan syariat dengan kondisi umatnya. Mulai dari puasa Asyura hingga diwajibkannya puasa Ramadan, Islam senantiasa memperhatikan kesejahteraan umat tanpa meninggalkan esensi dari ibadah tersebut. Bahkan di masa kini, puasa Ramadan menjadi sarana yang luar biasa untuk memperkuat ketakwaan. Dengan menahan diri dari hal-hal yang halal seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri, kita diajarkan untuk lebih kuat dalam menahan diri dari hal-hal yang haram di luar bulan Ramadan. Sahabat, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah puasa ini? Pertama, puasa bukanlah sekadar ritual fisik. Puasa adalah perjalanan spiritual yang memurnikan hati kita. Kedua, sejarah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh belas kasih, yang selalu mempertimbangkan kemampuan dan kesejahteraan umatnya.
Ketiga, puasa adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan mengasah rasa empati kita terhadap mereka yang hidup dalam kesulitan. Jadi, sahabat, yuk kita ambil hikmah dari sejarah ini dan jalani puasa dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman berpuasa terberat yang pernah kamu alami. Jangan lupa juga subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten dakwah yang penuh manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita aturan yang begitu sempurna dalam hal puasa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bertakwa. Semoga puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.